Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagai pengganti hukum Taurat, diambil dari Efesus pasal 5, ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita bersama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan Kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, Betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus telah berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus telah berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus telah berubah, puji namanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu pada Roma pasal 15, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca secara responsoriah. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
negeri yang tak ku tahu, Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi ataupun beriman tetap teguh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengikuti warta jemaat seperti yang sudah ada di dalam warta yang kita pegang masing-masing. Karena ini warta mulai dari sejak kita kebaktian di rumah. Jadi ini dirangkum semuanya yang bisa dapat informasinya. Jadi Amang Inang boleh membaca nanti selengkapnya warta tersebut. Yang pertama nama minggu. Nama minggu hari ini yaitu minggu keempat sesudah Trinitatis. Tema diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua aneka warta. Satu, kebaktian di gereja sesuai dengan protokol kesehatan. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada anggota jemaat kita bahwa ibadah kita saat ini masih mengikuti protokol kesehatan dan peraturan dari gugus tugas COVID-19 seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dengan jadwal seperti biasa, yaitu ibadah pagi pukul 7.30 dan ibadah siang pukul 10. Oleh karena itu dimohon agar kita semua dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan saling menjaga jarak fisik untuk kesehatan kita masing-masing. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Untuk jadwal pelayanan ibadah sekolah minggu masih melalui Zoom yang tadinya tayang secara live pada pukul 8.30, digeser waktunya menjadi pukul 16 atau jam 4 sore. Dimohon kepada semua orang tua dan anak sekolah minggu untuk mengikuti acara tersebut. 3, persembahan ke depan altar pada ibadah hari ini dan seterusnya selama masa pandemi COVID-19 kita akan menyerahkan persembahan pertama dan kedua sekaligus di dalam 3 amplop berbeda yang telah disediakan oleh majelis. Persembahan akan kita antar ke depan setelah selesai khotbah. Saat kita berjalan ke depan, ingat selalu agar tetap menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lain. Dimohon agar semua jemaat dapat mengisi persembahannya di dalam amplop tersebut, kemudian majelis akan mengatur pembagian ke Huria dan kantor pusat. Terima kasih kepada jemaat yang selalu
kebaktian keluarga di rumah selama pandemi COVID-19. Yang keempat, anak yang lahir boleh kita baca. Yang kelima telah menikah, boleh kita baca. Anggota jemaat yang baru dapat kita baca dalam warta jemaat. 7, kena siasat gereja dapat dibaca. Nomor 8, periodisasi majelis HKBP Piladuta sesuai dengan rapat Perhalado beberapa minggu lalu telah ditentukan. Majelis HKBP Piladuta periodisasi 2020-2024. Nomor 9, sistem yang baru. Gereja kita menerima sumbangan dari 2 anggota jemaat kita untuk sound system yang baru di kebaktian pagi. Seluruh jemaat dan Perhalado mengucapkan terima kasih kepada keluarga tersebut. Nomor 10, ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga Sintua Insinyur J. Sibarani, Boru Tambunan, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk material dan jasa tukang untuk perbaikan pengecatan lispang dan plafon gereja dan kantor yang bocor. Tuhan memberkati keluarga tersebut. Ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis dan jemaat HKBP Piladuta mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan sebagai landasan sukacita patut direnungkan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mohon dukungan doa anak-anak anggota jemaat yang akan memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan sistem yang masih belum menentu antara masih belajar jarak jauh dan belajar di sekolah bagi yang sudah zona hijau, supaya Tuhan yang memberkati, menjaga anak-anak kita. Warta keuangan, jumlah persembahan yang diterima dalam minggu ini 910.000 rupiah yang masuk ke kas bendahara, tapi yang masuk ke rekening sudah sesuai dengan daftar, sudah masuk di rekening. Ini yang hanya kas aja. Jemaat, warta jemaat yang lain boleh kita baca di dalam warta jemaat kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita akan bernyanyi menyambut firman Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Damai sejahtera Allah
yang melampaui akal dan budi manusia, itulah yang menguasai dan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang datang pada ibadah bersama di gereja ini, selamat hari Minggu. Shalom. Sesuai dengan pertimbangan majelis dan memperhatikan surat edaran dari pemerintah, termasuk dari pimpinan gereja kita, mulai hari ini kita melaksanakan ibadah di gedung gereja ini dengan mengikuti melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, secara maksimal, karena menurut konfirmasi dari gugus kesehatan pencegahan virus corona ini, mereka juga mengawasi pelaksanaan ibadah ini, sehingga diharapkan jangan sampai ada dari anggota jemaat kita itu yang terpapar menjadi klaster baru, karena bila iya mungkin kita akan dilarang beribadah kalau ada. Makanya Bapak Ibu, kami berharap supaya kita juga betul-betul ya memperhatikan dan mengikuti pola kesehatan itu secara benar-benar disiplin, termasuk pemakaian masker. Maaf, di gereja juga kita harus bermasker, menjaga jarak, jangan ada kontak fisik ya, atau termasuk istilah sekarang itu foto bersama ya. Kita usahakan dulu cuci tangan dan sebagainya. Dan berharap juga jangan sampai sesuai dengan Kemenak kemarin pertemuan kami, kalau boleh kita dari rumah langsung ke sini, dan selesai ibadah dari sini juga langsung ke rumah, jangan sampai ke pasar dulu, ke mall, sehingga terjadi terjadi nanti penularan dan sebagainya. Itu harapan dari pemerintah kita, termasuk dari Kemenak dan juga dari kami majelis, sehingga kita semua sehat-sehat, boleh melaksanakan ibadah ini untuk hari-hari selanjutnya dengan penuh damai, penuh sukacita. Itulah Bapak Ibu sekedar harapan kami. Baik Bapak Ibu, teman sepengharapan akan kasih anugerah Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca nats khotbah, nats renungan rohani bagi kita saat ini, diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Kalau boleh kita membacanya secara responsoria atau silih berganti. Kita mulai. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran.
Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan semakin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai di situ nats khotbah kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, diberkati untuk menjadi berkat. Dipasu-pasu, asa gabi pasu-pasu. Dan itu juga menjadi panggilan bagi kita saat ini. Dan saya kira kita setuju mengiyakan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bahkan hari ini kita datang beribadah, bergereja untuk diberkati Tuhan. Amin. Berbagai upaya, usaha-usaha yang dilakukan manusia, berbagai macam pekerjaan atau sejenisnya yang diperbuat, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia, bagaimana dia menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Dia melakukan ini dan itu, bagaimana dia supaya mendapat berkat. Tapi banyak segala usaha upaya yang dilakukan kadang tidak membawa berkat. Usahanya justru membawa kutuk, menjadi harugian, menjadi persoalan dan sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang yang diberkati Tuhan dan kita boleh menjadi berkat. Bukan saja pada keluarga kita, tapi bagi sekitar kita. Kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini menjadi visi gereja kita HKBP. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saya sebagai warga HKBP, saya sebagai warga Kristen, saya sebagai orang-orang anak percaya kepada Tuhan Yesus, saya boleh menjadi berkat. Main maabu perhitian gabi pasu-pasu. Bagaimana kita menjadi orang yang diberkati Tuhan dan mampu hadir dimanapun saya bekerja, dimanapun saya beraktivitas, dimanapun saya berdomisili, boleh saya menjadi saluran aliran berkat. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab sesuai dengan nats renungan kita, Abram. Seorang tokoh Alkitab yang sungguh menginspirasi, menjadi sumber berkat hingga pada saat ini. Abraham menjadi tonggak, menjadi awal babak baru, era baru, sejarah baru dalam perjalanan
bangsa Israel. Abraham menjadi tokoh pembaharu dalam perjalanan sejarah umat Allah, orang-orang percaya. Dan hingga pada hari ini, Abraham menjadi aliran-aliran berkat bagi kita. Kalau kita sebut Abraham itu menjadi bapak orang beriman, nenek moyang orang-orang percaya kepada Tuhan. Lalu tadok si Abrahami opuna porsia. Oputamai kalau kita mengklaim kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang percaya kepada Tuhan. Opunina porsia ma si Abraham. Abraham menjadi tokoh figur publik. Yang kita tahu Abraham adalah anak Terah, keturunan Sem. Abraham menjadi contoh teladan, role model tentang percaya, tentang iman percaya. Bagaimana Abraham mampu diberkati Tuhan hadir dan menjadi berkat bagi dunia, bagi sepanjang sejarah umat percaya dan hingga pada saat ini. Tuhan memanggil Abraham. Panggilan Allah, vocatio Dei, datang kepada Abraham. Abraham, pergilah. Abraham, keluarlah. Ada 3 dalam teks kita yang kita temukan. Abraham dipanggil atau disuruh, diperintahkan untuk pergi atau untuk keluar. Pertama, dari negerimu. Sian hutam, sian bonapasogikmu. Kedua, dari sanak saudaramu, hatubuanmu. Yang ketiga, rumah bapamu, bagas niamam. Abraham yang telah merasakan bagaimana enaknya di Bonapasogit, di kampung halamannya. Abraham yang telah menikmati bagaimana hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, namar opung, namar papa udah, namar haam meranggi, luar biasa. Kalau kita orang Batak, dalihan natolu, kekerabatan yang sungguh luar biasa, enaknya permudarun itu. Abraham yang telah merasakan bagaimana teduhnya, tenangnya, amannya di rumah bapaknya. Kalau orang berkata rumahku adalah istanaku, rumahku adalah tempat berteduhnya, hadirnya, kasih sayang dan sebagainya. Tapi Tuhan menuduh dia, memerintahkan dia supaya dia keluar. Eksodus, pergi meninggalkan itu. Dan menurut para penafsir, kota Ur-Kasdin atau kota Haran, kampung halaman dari Abraham ini adalah termasuk kota, kampung yang makmur, tanah yang subur. Berarti Abraham telah menikmati kemakmuran ekonomi. Dia telah merasakan nikmatnya berkeluarga, ada hubungan kekerabatan, persaudaraan. Dia merasa aman, terlindung. Dia di zona aman. Walaupun menurut penafsir, Ur-Kasdim itu adalah penduduknya yang masih menyembah berhala-berhala, dewa bulan, Sin katanya. Di tengah kehidupan yang sedemikian, Tuhan memerintahkan, hai Abraham, pergilah, tinggalkanlah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, inilah kalau kita mencoba memahami, mendalami apa itu. Kenapa Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ketika Tuhan menyuruh, memerintahkan, pergilah. Bagaimana respon Abraham? Ini yang mau kita coba dalami. Ternyata ayat 4,
Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham yang telah menikmati kemakmuran. Abraham yang telah hidup dalam zona aman. Abraham yang telah merasakan enaknya hubungan kekerabatan, perhaha meranggion. Dia mau meninggalkan itu semuanya untuk mentaati, menuruti firman Allah. Abraham tidak berkata, Tuhan, bagaimana ini kampung halamanku ini, rumah yang harus diwariskan orang tuaku. Bagaimana ini mata usahaku di sini, pekerjaanku yang sudah enak, sudah mapan ekonomi saya, pekerjaan saya. Saya sudah sejahtera, saya sudah makmur di kota ini, di Urkasdim, di Haran ini. Bagaimana ini saudara-saudaraku akan saya tinggalkan? Saudaraku ini semua baik-baik, damai sama saya. Kok saya... Dia tidak berkata demikian. Apalagi ketika Tuhan menyuruh memerintahkan pergilah, Tuhan tidak berkata ke sana. Belum ditentukan negeri yang akan dituju Abraham. Coba kita bayangkan kalau kita disuruh ke suatu tempat yang belum kita tahu seperti apa itu, bagaimana tantangan itu, apakah subur, apakah makmur, bagaimana ekonomi, apakah aman di kota itu, apa ada bahaya. Tentu kita memakai logika. Tapi Abraham tidak mempersoalkan itu, tidak mengomentari, saya bagaimana ini Tuhan, mau ke mana saya? Tidak. Tapi Abraham patuh dan taat. Totalitas hidupnya meninggalkan pola hidup lama dan mau memasuki pola hidup baru. Dan itulah sebenarnya Bapak Ibu arti percaya kepada Tuhan. Percaya artinya patuh, taat secara utuh keseluruhan hidupnya untuk mentaati perintah Tuhan, untuk menuruti suruhan Tuhan. Kalau kita coba ketika Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Coba kita bayangkan. Anaknya Ishak yang sudah lama ditunggu-tunggu itu. Coba kita bayangkan. Hanya seorang semata wayang tapuknya pusu-pusu nasi Ishak. Itu pun sudah lama ditunggu. Tapi sekarang Tuhan perintahkan. Hai Abraham, persembahkan itu. Korbankan itu anakmu Ishak itu. Lalu. Mungkin kita berkata, aduh Tuhan. Ope ngaliling pinay meiba. Sonari pe pangidom mo na sidok aduh. Kan itu berkomentar. Tapi Abraham tidak. Ketika Tuhan memerintahkan persembahkan anakmu itu, dia patuh. Dia taat tanpa komentar, tanpa memakai logika. Tapi dia percaya akan firman Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan. Pergilah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Hanya janji. Suruhan yang disertai janji. Itu aja pegangan iman percaya Abraham. Maka dia taat. Dia patuh. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dan ini menjadi renungan. Bagaimana Abraham itu disebut orang percaya, orang beriman. Karena apa? Karena ketaatannya kepada Tuhan. Karena kepatuhannya kepada Tuhan. Dan disitulah. Kalau kita coba Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman? Aduh haporsiani posni roha doi dia kasih rimon jala pamotoan nato tu taringo tu nasudu ida. Iman itu adalah kita percaya yang belum kita lihat. Tapi kita percaya, kita yakin akan kebenarannya. Dan itulah yang dihidupi, yang dilakoni oleh si Abraham. Dia taat walaupun tidak melihat secara fisik.
yang dijanjikan, tanah yang akan, negeri yang akan dituju. Tapi dia mau melakukan perintah Tuhan, suruhan Tuhan. Dan disitulah dia disebut sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Dan ini menjadi renungan Bapak Ibu. Mari kita bercermin. Sudah sejauh mana kita taat akan perintah Tuhan? Sudah sejauh mana kita patuh akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan? Atau justru kita sering memakai logika berpikir kita, rasionalitas kita memahami, mengenal Tuhan. Ternyata iman itu tidak memakai logika. Bukan berarti tidak menghargai, tidak. Tapi iman itu berbicara ketika tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Mulut pakai do logikata menada di bata, mulut pakai do rasionalitas utuh-utuh ta semata mendekati Tuhan, kita akan gagal. Kita akan gagal. Tetapi ketika kita percaya, walaupun kadang tidak rasionalitas, dan memang disitulah iman itu, disitulah percaya itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ketika Abraham patuh, dia berangkat membawa apa yang dia miliki bersama istrinya Sarai dan Lot dan apa yang ada di rumahnya. Mereka berangkat untuk mematuhi, untuk mentaati firman Tuhan. Percaya artinya patuh terhadap firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Dan yang kedua, percaya artinya meninggalkan pola hidup lama, memasuki pola hidup baru. Cara, gaya, masa lama zaman dulu daripada Abraham mungkin masih menyembah berhala dewa, masih ada istiadat. Mungkin zaman sebelumnya itu ditinggalkan Abraham dan mau memasuki cara pola hidup baru, dan itu arti percaya. Kalau kita orang Batak memasuki era baru setelah apa? Meninggalkan cara pola hidup lama. Kalau dulu orang Batak itu suka bertengkar, suka berbada-bada. Kalau kita telusuri sejarah, ya, tanah Batak dari antar kampung itu sering itu berperang, berbada-bada. Sering itu bersumpah-sumpah melakukan apa namanya, hasipelebikuan, kekafiran. Tapi setelah datang Injil, setelah datang misionaris membawa kabar baik, cara hidup lama itu, perbada-badaan itu, masih hosoman itu, masih tealan itu, ya, itu ditinggalkan dan mau mengenakan cara pola hidup baru sesuai dengan Injil, yaitu berdamai, saling mengasihi, tolong menolong. Dan itu juga renungan Bapak Ibu, kalau kita mau disebut anak-anak Tuhan atau orang-orang beriman, mau meneladani contoh Abraham, meninggalkan cara pola hidup lama. Apa itu? Saya sebut tadi, kalau sering kita apa namanya, hotel ya, hosom, teal, elat, latih. Kita begitu, ini tibuan hotel Nina. Jadi bukan hotel yang lain. Disingkat dari hosom. Hosom itu dendam. Hosom, teal. Teal itu merhata manggang, gijang rohana, congkak angkuh, ya. Lalu
hotel, elak, iri, baru dengki. Nah, ini kalau boleh itu kita tinggalkan. Tidak era, tidak zamannya kekristenan lagi. Itu dipegang, itu diwarisi hotel itu. Kosong teal elak latih. Iri, dengki, dendam, benci. Itu harus kita tinggalkan. Kalau kita sudah memasuki era baru, yaitu era kekristenan, kita harus saling mengasihi. Atau entahlah, kalau kita sebut ini orang beriman sudah meninggalkan pola-pola cara-cara hidup lama, mencari nafkah. Kalau dulu di Bonapasu itu main judi ya, tugil-tugilan, porkas apa namanya, porkas ya, tugil. Kalau sudah orang beriman sebenarnya tidak mau lagi, ya, mencari untung apa namanya, untung nasib-nasiban. Tidak, itu cara-cara lama. Kalau firman Tuhan, bekerjalah supaya kamu diberkati. Berusahalah, padok mamulau-ulau supaya kamu kaya. Kan gitu, itu firman Tuhan. Bukan dengan main judi, bukan apa namanya, martipal toho, bukan dengan nasib-nasiban, tidak. Itu harus ditinggalkan. Kalau hotel tadi, termasuk cara mencari kekayaan pun, cara dulu itu harus tinggalkan. Mari masuki cara era baru, cara era anak-anak Tuhan, cara era orang-orang beriman, orang-orang percaya. Dan itu yang kita lihat Bapak Ibu. Abraham patuh terhadap firman Tuhan dan dia mau meninggalkan adat istiadat, penyembahan berhala-berhala, percaya akan jin-jin, setan-setan. Apa itu? Ilmu-ilmu itu dibuang, dibakar. Ilmu pelaris. Itu gaya lama itu. Bukan era orang-orang percaya lagi. Kalau ada saya tahan pukul, tahan dibanting, tahan dibakar. Supaya laris jualannya. Ya. Masih entahlah. Pakai cincin apa namanya. Dorma. Saya kurang tahu lah ya. Di daerah kita ini. Tapi kalau di kampung Bonapasu mungkin masih ada. Di pinggangnya itu disimpan apa? Atau di dompet. Supaya tahan apa dia katanya. Ilmu pemanis ya. Pemanis atau apa namanya. Oh itu cara-cara lama. Abraham itu tinggalkan. Tidak laku lagi itu. Dibakar habis itu. Percaya kepada Tuhan. Amin. Itu namanya. Era baru. Walau kadang tidak masuk akal. Ya. Abraham patuh mentaati perintah Tuhan walaupun memang tidak masuk akal. Impossible. Menurut logika rasional. Tapi harus dijalani. Dan kalau boleh juga saya coba aplikasikan ini. Bagaimana kita, anak-anak Tuhan, orang-orang beriman saat ini, pada zaman, pada masa era COVID-19 ini. Di tengah, memang situasi lain tadi, di tengah kebimbangan, di tengah keraguan-raguan, di tengah ketidakpastian ini. Kapan ini COVID ini akan berlalu dari kita? Kalau pemerintah menyatakan new normal, kita diajak hidup baru, cara baru, berperilaku baru di tengah-tengah COVID. Kita hidup berdampingan dengan COVID. Bagaimana ini? Itulah, tentu ada paradigma baru yang kita miliki, kita sikapi, kita hidupi, cara hidup sehat. Walau di samping kita COVID, tapi kita tidak kena COVID-nya, tidak kena virusnya. Itu. Makanya itu tadi Pak, Ibu, bagaimana kita tetap cara berpikiran baru, menjaga kesehatan kita, memakai masker, menjaga jarak. Jangan anggap remeh dulu kita, jangan. Karena memang di samping kita itu virus. Samping kita. Tidak bisa kita tentukan Bapak. Aku tidak kena, siapa tidak apa. Tidak. Tapi bagaimana kita tetap melangkah dengan pasti. Seperti Abraham ketika Tuhan, pergilah. Dan kita juga, pergilah. Hidupilah hidupmu. Kerjakanlah kerjakanmu. Beribadahlah seperti biasa. Walau di tengah-tengah ini kita di kondisi COVID terus. Bagaimana kita mampu diberkati Tuhan di tengah virus COVID ini.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, pohon terbantin. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di tengah perjalanan Abraham, ketaatannya, kepatuhannya akan firman Tuhan, walau di tengah ketidakpastian, tapi dia memiliki iman percaya. Dia melihat Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menuntun dia, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya, dalam perjalanannya, dalam arak-arakannya, dan oleh karenanya dia membangun mesbah. Mesbah untuk memuji Tuhan, mesbah untuk memuliakan Tuhan, mesbah untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Orang yang percaya, orang yang beriman itu, orang yang merasakan kasih Tuhan itu, walau di tengah-tengah persoalan, walau di tengah-tengah COVID, walau tengah-tengah pergumulan, walau di tengah-tengah banyak gelombang yang menerpa hidupnya, di situ dia merasakan kasih Tuhan, hadirnya Tuhan, lalu dia mempersembahkan, dia memberikan persembahan bagi Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Orang-orang percaya, orang-orang yang merasakan hadirnya Tuhan, tuntunan Tuhan, kasih Tuhan, tangan Tuhan, orang anak-anak Tuhan yang memang telah melihat kebaikan Tuhan, walau di tengah arak-arakan hidup, artinya belum dia tuntas sampai ke tanah perjanjian itu, tapi juga dia mau memuliakan Tuhan. Dia mau meninggikan nama Tuhan. Dia mau membanggakan Tuhan. Dia membangun mesbah untuk memberi persembahan. Itu menjadi renungan juga Bapak Ibu. Sedikit saya tanggapi keadaan keuangan kita sesuai dengan laporan amal bendahara kita. Sekitar 10%-nya anggota jemaat kita yang mau memberi persembahannya selama kurang lebih 3 bulan 2 minggu Pak ya. Ibadah di rumah-rumah. Hanya 10% dari keseluruhan jemaat kita. Jadi yang 70% lagi tidak mau memberi persembahan. Kan gitu artinya itu. Entahlah setelah ini nanti kita mau memberikan. Tapi yang saya pahami, walaupun kita di rumah beribadah, walaupun di pasar, walaupun di kantor, berikanlah persembahan sesuai dengan karunia, sesuai dengan berkat, sesuai dengan rezeki yang kita terima. Amin. Itu nah waktu sudah. Dan ikut saya ke jalan minggu di gereja menghita asa pasahat, pilih daw. Hidupmu adalah persembahan. Roma 12. Ketika kita mampu mempersembahkan tubuh kita, tangan kita ini, waktu kita, pikiran kita, sebenarnya itulah persembahan yang hidup. Itulah persembahan yang harum bagi Tuhan. Amin. Itu. Bisa kita di kantor, di pasar kita telah memberi persembahan untuk memuliakan Tuhan. Bukan harus hanya di gereja, di rumah juga ada sebagai. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kita sebut kita anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Tuhan, sebenarnya hidup kita adalah menjadi persembahan bagi Tuhan. Mari kita menjadi yang diberkati Tuhan. Dengan apa? Patuhilah seruhan Tuhan. Turutilah perintah Tuhan. Tinggalkanlah cara-cara lama, pola hidup lama, gaya-gaya lama. Mari kenakan cara hidup baru. Cara sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan. Maka di situ kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, dan disitulah kita nanti boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi tetangga kita, bagi masyarakat sekitar. Kita diberkati Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Kita diberkati Tuhan, rohani kita menjadi saluran berkat rohani bagi sekitar kita. Tuhan Yesus melimpahkan berkatnya. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi dalam Kristus, kami bersyukur atas kasih setia. Kalau pada saat ini gereja HKBP Villa Duta memulai era baru,
masa baru, ibadah yang baru di tengah gerejamu. Setelah 3 bulan lebih kami tidak berkumpul, tidak bersekutu di rumahmu ini, tapi kami beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, seperti hamba-Mu Abraham, Tuhan panggil keluar dari rumahnya, dari sanak saudaranya, dari negerinya, menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Walau di tengah kebimbangan, ketidakpastian, tapi dia patuh, taat, menuruti kehendak Tuhan. Dia meninggalkan cara hidup lama dan memasuki cara hidup baru. Ketika itulah dia diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi dunia, bagi sekitar. Itulah renungan bagi kami. Kalau kami menjadi umat yang diberkati Tuhan, kami harus mau meninggalkan cara-cara lama, gaya hidup lama yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Pola hidup lama harus mengenakan pola manusia baru yang dibaharui Kristus. Dan kami mau meninggalkan ikatan-ikatan duniawi. Walau meninggalkan cara pola hidup ekonomi yang makmur, yang sejahtera, tapi yang duniawi itu, kalau Tuhan memerintahkan, kami harus siap meninggalkan itu dan menerima Kristus, melakoni, menghidupi perintah Kristus. Secara khusus di tengah masih merebaknya virus corona di tengah-tengah masyarakat dan bangsa dan dunia ini, Tuhan memerintahkan kami untuk terus melangkah, mengerjakan pekerjaan kami, tugas kami. Kami boleh bekerja, beribadah, menuruti kehendak Tuhan, menuruti firman Tuhan. Sehingga kami menjadi umat yang diberkati. Diberkati jasmani dan rohani kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat, lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah pikiran, hati, jiwa, roh, dan tubuh kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi aliran berkat. Selesai ibadah ini, kami akan kembali. Biarlah berkat sinar terang Tuhan bersama umat-Mu ini menuju rumah, menuju pekerjaan masing-masing di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan amplop ke depan. Sadom heta marbaris sidungon baru penang sabaribon ateh amang unang ketemu tabag jarak. Tabatong jarak tak minimal 1 meter. Silakan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Ya, sekalian mah amplop tay amang. Sali hari mang nabigan akin tolo amplop tay. Mengenangkannya bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku
menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu. Silakan Bapak Ibu nasan julun san nominasi pitu son sebelum bagian belakang buima pintu depan sana pintu keluarnya. Songoni berak kamanginang obartu himbauan pemerintah tadang apalah berkerumun dope hita. Ade seperti biasa langsung maju hita rupane mulak tu bagas tabi.